Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam tarikh Islami, dalam sejarah Islam, dalam kalender Islam, bahwa di bulan ini ada suatu peristiwa yang sangat bersejarah dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti dari ayat ini, Maha Suci Zat yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi, yang aku berikan berkah di sekitarnya untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaanku. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, sesungguhnya Allah Maha melihat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, hikmah di balik peristiwa Isra wal Mi'raj ini setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita petik latar belakang keberadaan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Menurut satu pendapat, Isra wal Mi'raj ini terjadi yaitu ketika setelah yang namanya Amul Huzun atau Amul Hazan, tahun kesedihan, di mana Rasulullah tidak berselang lama sebelum itu ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib, ditinggal wafat oleh istrinya tercinta Khadijah binti Khuwailid. Sepeninggal kedua orang yang sangat memberikan pengaruh kuat dalam kehidupan Rasulullah, keduanya wafat, Rasulullah sangat bersedih. Karena itu kemudian Rasulullah Muhammad SAW dihibur oleh Allah, dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Pendapat yang kedua, dalam kitab Durratun Nasikhin diterangkan bahwa terjadi perdebatan antara langit dan bumi, di mana langit mengatakan bahwa aku ini punya, ada matahari, ada langit, ada bintang, ada awan yang semuanya indah. Tapi kata bumi, aku ini ada pepohonan, ada gunung, ada sungai, tapi ada satu hal yang di bumi ada tapi di langit tidak ada. Apa itu? Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu kemudian langit bermunajat, menginginkan Rasulullah untuk dihadirkan ke langit. Maka kemudian terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Versi yang ketiga, yaitu keberadaan Isra wal Mi'raj dalam rangka linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala menampakkan tanda-tanda kekuasaannya, sehingga jarak yang jauh antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang saat itu mestinya perlu waktu berhari-hari untuk menempuhnya, itu dalam sekejap mata dilakukan oleh Rasulullah atas izin, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra wal Mi'raj ini merupakan mukjizat kubra, mukjizat agung yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan Rasulullah. Setelah perjalanan Isra wal Mi'raj dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Kemudian Rasulullah mendapat oleh-oleh, yaitu perintah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Disinilah pentingnya posisi sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Sabda Nabi, sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa melaksanakan sholat, maka dia sama halnya menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, sama halnya dia merobohkan agama. Masalus sholawatil khamsi, sabda Rasulullah, kamasali nahrin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi khamsa marrat ayabqa fihi daron. Perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti halnya sungai yang berada di depan pintu rumahmu, di mana engkau mandi di situ 5 kali, apakah masih ada kotoran? Maka ketika kita melakukan sholat 5 waktu, itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Maka ajarkanlah sholat ini kepada anak-anak kita. Muru auladakum bis sholati idza balagha sab'a sinin wadribuhu idza tarakuha idza balagha asyra sinin wa farriqu fil madaji. Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Pukullah dia jika meninggalkan sholat ketika berusia 10 tahun. Tentunya bukan dorban mubarrihin, pukulan yang melukai, tapi dorba ta'dib, pukulan yang mengajarkan akhlak, adab, etika. Wa farriqu fil madaji, pisahkanlah tempat tidurnya. Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat dalam kehidupan kita. Maka ista'inu bis sabri was sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan perantaraan sabar dan sholat. Itulah kunci dalam menjalani hidup, sabar, sholat. Kemudian di antara doa para anbiya yang dicantumkan dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, terimalah doaku. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana gfirli wali walidayya. Ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Walil mu'minina yauma yakumul hisab. Dan kepada seluruh kaum mukminin di hari hisab, perhitungan amal di hari kiamat. Disinilah pentingnya sholat. Maka dalam peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW pada tahun ini, semoga sholat kita semakin berkualitas, sholat kita semakin khusyuk, dan juga sholat kita nilai-nilainya bisa mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik hidayah untuk tetap menjaga keimanan kita, menjaga sholat kita, menjaga keislaman kita sepanjang hayat ila yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sedikit, semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf wa akhiran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.